Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kawan-kawan mahasiswa hukum sekalian. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan terkait masalah peradilan agama, fungsi, tugas, dan wewenangnya yang akan dibawakan oleh kawan-kawan kami. Yang pertama Ahmad Syarifuddin Hidayat, Muhammad Yusuf Sanjani, kemudian Siti Wardah Rahmatunisa, dan Muhammad Daniel. Semuanya berasal dari mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Kemudian nantinya akan dijelaskan beberapa terkait masalah peradilan agama, fungsi, tugas, dan wewenangnya. Langsung saja kita dengarkan pemaparan dari kawan-kawan kita. Semoga bermanfaat. Selamat mendengarkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel, NIM 2141 020 30016. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian peradilan agama. Pengadilan agama negara merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pengadilan negara tertinggi. Seluruh pembinaan, baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan, dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Negara merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf, zakat, infak, dan sodakoh, serta ekonomi syariah sebagai mana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Sijani, NIM 214 1020 300. Di sini saya akan menjelaskan fungsi pengadilan agama. Fungsi pengadilan agama itu ada 7. Yang pertama, fungsi peradilan. Fungsi peradilan itu terdapat dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Yang kedua, ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan itu terdapat pada pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Yang ketiga, fungsi nasihat. Fungsi nasihat terdapat pada pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Yang keempat, fungsi administratif terdapat pada pasal angka 3 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Yang kelima, fungsi akses kepala publik. Fungsi akses kepala publik itu terdapat pada pasal 64A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Yang keenam, fungsi bantuan hukum. Fungsi bantuan hukum itu terdapat pada pasal 60C Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Yang terakhir, fungsi lain-lain. Fungsi lain-lain terdapat pada pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Sekian dari saya. Mohon maaf ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dengan kami pribadi Ahmad Syarifuddin Hidayat dengan NIM 214102030031. Kami akan menjelaskan tugas pokok peradilan agama. Tugas pokok peradilan agama itu ada 4 yang terhimpun dalam pertama pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Di sana menjelaskan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antar orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, wakaf, infak, dan ekonomi syariah serta pengangkatan anak.
Tugas pokok peradilan agama nomor 2 yakni terdapat pada pasal 52A Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 yang menyebutkan bahwa pengadilan agama memberikan itsbat kesaksian ru'yatul hilal dan penentuan awal bulan pada tahun Hijriah. Kemudian tugas pokok peradilan agama nomor 3 pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970. Di sana menyebutkan bahwa peradilan agama juga berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan, memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya, yang nantinya akan dijelaskan oleh kawan kami selanjutnya terkait masalah apa saja perkara-perkara yang dapat ditangani oleh peradilan agama yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2006. Tugas pokok peradilan agama nomor 4 yakni terdapat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 yang mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Wardah Rahmatunisa, NIM 214 10 20 30 003. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Yang pertama, perkawinan. Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah seperti izin beristri lebih dari seorang. Yang kedua, waris. Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Yang ketiga, wasiat. Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga hukum yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia. Yang keempat, hibah. Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selanjutnya, wakaf. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang atau wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya. Selanjutnya, zakat. Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Selanjutnya, infak. Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain. Selanjutnya, sedekah. Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan pahala semata. Yang terakhir, ekonomi syariah. Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syariah antara lain seperti halnya bank syariah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan-kawan mahasiswa hukum sekalian, tadi sudah dijelaskan oleh kawan-kawan kami terkait masalah peradilan agama, fungsi, tugas, serta wewenangnya, dan juga berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara kita, negara Indonesia ini. Itulah tadi, semoga bermanfaat, semoga dapat diamalkan, dan juga sebelum kita tutup presentasi kita, pemaparan materi kita, kami juga membawakan sebuah pesan dari Abraham Lincoln, seorang mantan presiden di Amerika, yang mengatakan bahwa ketika ketidakadilan menjadi undang-undang,
perlawanan menjadi sebuah kewajiban. Hal ini kita sebagai mahasiswa hukum ketika melihat suatu undang-undang yang berisikan ketidakadilan, maka sebuah kewajiban bagi kita untuk melawannya. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.